Halo teman-teman YouTube, selamat datang di EJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas siapakah 12 iblis bulan pada serial Demon Slayer part 2. Untuk video iblis bulan bawah ada di video part 1 di atas ya. Di video ini kita akan membahas siapakah iblis bulan atas. Iblis bulan atas nomor 6, Gyutaro, Daki, dan Kaigaku. Gyutaro dan Daki adalah satu iblis gabungan dan merupakan kakak beradik yang menjadi satu. Pada masa hidupnya sebagai manusia, mereka terlahir di kasta paling rendah di distrik lokalisasi. Mereka merupakan beban karena butuh uang yang banyak untuk bisa makan dan bertahan hidup. Ibu mereka berusaha bunuh diri berulang kali sebelum Gyutaro lahir. Dan saat melahirkan Gyutaro, ibunya juga berulang kali ingin membunuhnya. Gyutaro memiliki suara dan wajah yang jelek sehingga sering sekali diledek oleh orang-orang sekitar. Gyutaro juga hebat dalam bertarung sehingga saat dia dewasa dia bekerja sebagai penagih hutang. Semua orang takut dan jijik terhadap kejelekan Gyutaro. Daki kemudian lahir dengan wajah yang cantik dan merupakan kebanggaan keluarga. Daki awalnya bernama Ume. Kecantikan Ume bahkan membuat orang dewasa terpesona. Saat Ume mulai beranjak dewasa, kecantikannya kian mempesona yang membuat Gyutaro menjadi tidak lagi minder. Mereka adalah kakak beradik yang saling mendukung dan saling menyayangi. Saat Ume berumur 13 tahun, Ume membuat mata seorang samurai buta karena menusuk matanya menggunakan tusuk rambut. Sebagai balasannya, Ume diikat dan dibakar hidup-hidup. Saat Gyutaro pulang dari bekerja melihat adiknya sudah hangus terbakar dan nyaris mati, membuatnya kesal dan menangis keras-kerasnya. Melihat kondisi adiknya yang hampir mati, Gyutaro dibacok dari belakang oleh samurai yang matanya buta tadi saat sedang menangisi adiknya. Tapi karena Gyutaro memiliki fisik yang kuat, dia bisa bangkit dan membelah kepala samurai itu hingga mati. Gyutaro menggendong adiknya yang sudah hangus sambil menangis berusaha meminta pertolongan. Tapi apa daya, pasti tidak akan ada yang mau membantu mereka karena semua orang membenci keluarganya. Gyutaro dan adiknya terjatuh sambil berpelukan hingga salju turun. Lalu tiba-tiba salah satu dari 12 iblis bulan atas yang bernama Doma datang menghampiri mereka berdua dan menawarkan untuk menjadi iblis. Gyutaro dan Daki diubah menjadi iblis dan mampu menjadi 12 iblis bulan atas yang memiliki kemampuan yang hebat. Tapi sayangnya, Gyutaro dan Daki harus mati di tangan Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke. Setelah kematian Gyutaro dan Daki, posisi iblis bulan atas nomor 6 akhirnya digantikan oleh Kaigaku. Kaigaku dulunya adalah pembasmi iblis didikan mantan pilar petir Jigoro Kuwajima yang juga jadi mentornya Zenitsu. Kaigaku adalah senior Zenitsu. Kaigaku memutuskan untuk menjadi iblis karena ia merasa diperlakukan tidak adil oleh Jigoro Kuwajima. Kaigaku merasa dirinya adalah orang yang kuat dan hebat untuk dijadikan penerus Kuwajima. Tapi Kuwajima malah mengangkat Zenitsu menjadi penerus bersama Kaigaku. Sifat Kaigaku yang sombong dan angkuh membuatnya memutuskan untuk menjadi iblis karena rasa kecewa. Hal ini membuat Kuwajima bunuh diri karena tahu murid kesayangannya menjadi iblis. Setelah bertemu dengan Zenitsu di Infinity Castle, Zenitsu menjadi termotivasi dan bisa menciptakan jurus baru, yaitu nafas petir jurus ketujuh yang langsung bisa mengalahkan Kaigaku. Kaigaku pun mati setelah kepalanya ditebas oleh Zenitsu. Iblis bulan atas nomor 5, Gyoko. Gyoko adalah iblis yang sangat unik. Bentuknya seperti jin Aladin. Bedanya dia pakai kendi, bukan pakai lampu ya guys. Dan fungsi kendinya sebagai alat teleportasi, menciptakan dan mengendalikan air. Bahkan bisa mengeluarkan iblis-iblis ikan. Gyoko juga adalah iblis yang menganggap bahwa membunuh manusia adalah sebuah seni. Dia bahkan mengkoleksi tubuh manusia yang dibunuhnya di dalam kendinya. Ya kayak ala-ala kolektor psikopat gitu ya guys. Gyoko adalah iblis bulan atas yang pergerakan dan kemampuannya bisa dibilang sangat hebat. Sekelas pilar kabut saja kesulitan untuk mengalahkan Gyoko yang pergerakannya licin banget kayak belut guys. Gyoko akhirnya dikalahkan oleh pilar kabut Muichiro Tokito setelah Tokito berada pada tingkat tertingginya saat secara tidak sengaja mengeluarkan tanda di wajahnya. Iblis bulan atas nomor 4, Hantengu dan Nakime.
Hantengu adalah iblis bulan atas yang memiliki banyak kepribadian. Saat Genya, Tanjiro, dan Nezuko yang berusaha mengalahkannya, badannya malah terpecah-pecah menjadi banyak kepribadian. Pada anime Demon Slayer, Hantengu merupakan iblis bulan atas yang paling merepotkan karena memiliki 7 kepribadian di dalam tubuhnya, yaitu Hantengu sendiri dengan pribadi pengecut atau takut, Sekido sebagai pribadi yang pemarah, Karaku sebagai pribadi yang santai, Aizetsu sebagai pribadi kesedihan, Urogi sebagai pribadi periang, Zohakuten. Nah, Zohakuten ini adalah Sekido yang berevolusi setelah dia menyerap klon lainnya. Zohakuten menunjukkan sifat yang sama dari Sekido, yaitu pemarah dan pendendam. Dan yang terakhir adalah Urami dengan pribadi kebencian seperti yang tertulis di lidahnya. Selama menjadi manusia, Hantengu banyak mencuri dan membunuh orang di berbagai kota karena kepribadiannya yang selalu berubah-ubah. Setelah dibawa ke pengadilan pun, Hantengu tetap mengira bahwa bukan dia yang membunuh manusia. Menurutnya, semua itu adalah salah tangannya dan dia merasa bahwa dia sama sekali tidak bersalah. Sebelum lanjut lagi ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis loh, terima kasih. Pada akhirnya, Hantengu akan dihukum penggal karena kesalahannya. Dan tepat sebelum eksekusi, Muzan datang dan menawarkannya untuk menjadi iblis. Hantengu akhirnya mati setelah ditebas oleh Tanjiro, di mana Hantengu bersembunyi di dalam tubuh Urami, dan saat tubuh Urami terbuka karena pedang Tanjiro, Hantengu mati terbakar matahari. Setelah kematian Hantengu, posisi iblis bulan atas nomor 4 digantikan oleh Nakime. Tidak banyak yang bisa diceritakan dari Nakime. Awalnya Nakime hanyalah seorang iblis yang bertugas memanggil iblis ke dalam benteng dimensi Infinity Fortress. Nakime bisa mengubah bentuk dan denah Infinity Fortress hanya dengan petikan biwanya. Setelah Muzan kehilangan banyak iblis, akhirnya Nakime diangkat menjadi iblis bulan atas nomor 4 yang bertugas mengecoh para pemburu iblis agar kesulitan membunuh Kibutsuji Muzan. Akhirnya Nakime mati karena dibunuh oleh Muzan saat Nakime dikendalikan pikirannya oleh Yushiro. Muzan merasa rahasianya akan ketahuan saat Yushiro berhasil masuk ke dalam pikiran Nakime. Iblis bulan atas nomor 3, Akaza. Akaza adalah iblis bulan atas nomor 3 yang sangat kuat. Dia bisa membaca gerakan musuhnya. Semakin besar niat membunuh dari musuhnya, maka akan semakin cepat pergerakan Akaza. Akaza selalu menyesuaikan pergerakannya. Semakin banyak musuhnya mengeluarkan jurus, maka akan semakin kuat Akaza karena bisa merasakan dan membuat pertahanan dari serangan tersebut. Jurus yang paling sulit dari Akaza adalah jarum kompas. Akaza menyebarkan kompas berbentuk kepingan salju berwarna biru muda di bawahnya dengan angka mulai dari 1 hingga 12. Teknik ini memungkinkan Akaza merasakan semangat pertempuran seseorang, memungkinkan dia untuk mendeteksi dan melacak lokasi lawannya, bahkan dari titik butanya, di mana dan bagaimana lawannya akan menyerangnya. Teknik ini juga bisa digunakan untuk mengetahui titik lemah lawan. Seperti yang dikatakan Tanjiro, ketika Akaza selalu secara naluriah membidik bagian vitalnya, seolah-olah tinjunya adalah magnet yang tertarik padanya. Akaza selalu mengaktifkan teknik ini saat terlibat dalam pertempuran, membuat semua teknik lain yang dia lepaskan sangat sulit untuk dilawan dan dihindari sambil membuat serangannya semakin mematikan. Lebih dari seabad yang lalu, Akaza adalah manusia dengan nama Hakuji, seorang seniman bela diri yang luar biasa. Kemampuan bela diri Akaza dia dapatkan secara otodidak karena keinginan kuatnya untuk membeli obat untuk ayahnya yang sakit. Akaza sangat mencintai ayahnya sehingga dia rela merampok demi mendapatkan uang untuk membeli obat. Kondisi ayahnya semakin buruk saat mengetahui Akaza masih melakukan tindak kriminal hingga Akaza berulang kali ditangkap oleh pengadilan dan dicambuk. Ayah Akaza memutuskan untuk bunuh diri karena merasa ia sudah merepotkan hidup Akaza. Akaza jadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Karena kematian ayahnya membuat Akaza semakin sedih dan menghajar siapa saja yang berusaha menagih hutang dan membalas dendam padanya.
Lalu dia bertemu dengan Keizo, seorang pemilik dojo seni bela diri yang mengajarkan gaya bertarung Soryu. Keizo menjadi ayah angkat Akaza, dan Keizo memiliki putri yang cantik tapi sakit-sakitan yang bernama Koyuki. Setelah menjalani hidup yang normal di dojo milik Keizo, Akaza menjadi remaja yang baik dan sayang pada keluarga barunya. Hingga akhirnya Keizo memberikan dojo miliknya kepada Akaza. Dan bahkan dia juga memberikan putrinya ke Akaza untuk dijadikan istri. Saat Akaza sedang dilanda aura bahagia, Akaza memutuskan untuk pergi ke makam ayah kandungnya dan memberitahu berita bahagia ini bahwa dia sudah memiliki keluarga baru dan akan segera menikah. Sepulang dari kuburan, Akaza melihat ada yang aneh di dojo miliknya. Ternyata seluruh penghuni dojo sudah diracun oleh orang yang tidak menyukai keberadaan dojo milik Keizo. Keizo dan putrinya akhirnya meninggal karena keracunan air yang ada di sumur dojo. Amarah, rasa kecewa, dan dendam berkecambuk dalam pikiran Akaza, atau kita panggil Hakuji aja ya. Setelah melihat mayat kedua orang yang dia sayangi mati, tatapannya menjadi kosong. Bagaimana mungkin orang-orang yang ia cintai satu persatu pergi meninggalkannya? Hakuji lalu membalaskan dendam ke dojo Kenjutsu sebagai dalang yang meracuni dojo Soryu milik Keizo. 67 orang mati hanya dengan tangan kosong, meretakan tulang, menghancurkan isi perut mereka. Hampir semua mayat-mayat mereka terkoyak hingga tidak berbentuk aslinya. Otak, bola mata, dan anggota badan lainnya tergantung di langit-langit dan di pagar. Dengan pandangan kosong dan terengah-engah diselimuti darah yang bercucuran, Hakuji berjalan ke sebuah jembatan. Di sana dia bertemu Muzan. Muzan heran mengapa terjadi banyak pembunuhan padahal tidak ada satupun iblis di sana. Muzan lalu mengubah Hakuji menjadi iblis dan berencana untuk membuat 12 iblis bulan yang kuat. Tidak ada penolakan dari Hakuji karena dia merasa sudah tidak memiliki siapapun di dunia ini. Yang ada di pikirannya adalah menjadi kuat lagi dan lagi.